Shalom Sobat Kristen yang ada di mana saja yang menyaksikan video saya saat ini. Saat ini saya ingin membagikan sedikit tentang kisah hidup Yusuf yang saya ambil dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya, yang menceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, yang mana saya ingin memberikan khotbah singkat yang saya beri dengan judul tema khotbah saya saat ini, Sengsara Bawa Nikmat. Sebelum kita masuk dalam inti dari khotbah saya saat ini, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang Yusuf. Pasti kita tahu, pasti kita pernah mendengar siapa itu Yusuf, apalagi ketika kita bersekolah minggu. Yusuf merupakan salah seorang tokoh yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yusuf sendiri merupakan anak dari bapak leluhur kita, yakni Yakub, yang mana Yusuf ialah seorang saleh yang sangat mengasihi Tuhan. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memberikan ilustrasi yang dapat sedikit menggambarkan tentang kisah hidup Yusuf. Ilustrasi ini tentang seorang guru TK dengan murid-muridnya. Pada suatu ketika ada seorang guru TK dan ada seorang guru TK memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk masing-masing anak membawa sebuah kantong plastik yang berisi kentang, dan di masing-masing kentang itu harus ditulis nama orang yang dibenci atau tidak disukai oleh anak-anak atau murid-murid yang ada di TK itu. Anak-anak atau murid-murid itu menjalankan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. ada yang membawa satu kentang yang dimana berisi satu buah nama orang yang dibenci atau tidak disukai oleh anak tersebut. Ada juga yang membawa 2-5 kentang yang dimana berisi berapa jumlah orang yang tidak disukai oleh anak murid tersebut. Mereka menjalankan tugas itu selama seminggu. Tetapi belum genap seminggu, murid-murid atau anak-anak tersebut mengeluh karena dimana kentang tersebut mulai mengeluarkan bau yang menyengat telinga, bau yang menyengat hidung, dan merepotkan untuk dibawa pergi kemana saja. Sehingga pada waktu seminggu telah terlewati, anak-anak atau murid-murid TK tersebut mulai merasa lega. Jadi guru tersebut bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu rasakan selama kamu bawa kentang busuk?" Kentang busuk. Dan anak-anak menjawab, "Berat, Ibu. Bau busuk, serta itu sangat repot." Ternyata jawaban mereka bervariasi, yang pada intinya mereka sangat terganggu dengan tugas itu. Kata ibu guru tersebut kepada anak-anak muridnya, "Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari permainan ini?" Ternyata membawa kentang busuk selama seminggu saja kita merasa gelisah,
apalagi membawa kebencian seumur hidup? Itu jawab salah satu dari anak murid di TK tersebut. Ada juga, jika kita sedang memegang durian dan kita tidak mau melepaskannya, kita pasti merasa sakit dan terluka. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali kita melepas durian tersebut. Jadi, Sobat Kristus, apa hubungan ilustrasi di atas dengan kisah hidup Yusuf dalam pembacaan firman yang terdapat dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya? Mari kita perhatikan kembali virtu yang telah kita baca pada ayat yang kedua. Ternyata yang pertama, seperti yang dijelaskan saya pertama, Yusuf adalah anak bapa leluhur kita Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Ia biasa mengembalakan kambing domba itu. Artinya, Yusuf bukanlah anak manja. Tetapi di masa mudanya ia sudah mulai bekerja. Ia sudah terbiasa bekerja. Pada Kejadian 39 ayat 6c, di situ mengatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi kita dapat melihat Yusuf yang rajin. Yusuf merupakan seorang yang rajin, manis dalam bersikap, terlebih lagi elok parasnya. Tetapi itulah yang menjadikan Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita dapat melihat pada ayat yang ketiga, di situ mengatakan alasan mengapa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf sendiri, yakni itu bermula dari Israel atau Yakub yang lebih menyayangi atau lebih memperhatikan Yusuf, yang dimana Yakub menyuruh untuk membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Hal itulah yang menimbulkan kebencian pada diri saudara-saudara Yusuf. Jadi kita dapat melihat, kita dapat berpikir menganalisa, ternyata Yusuf dibenci bukan karena ia berkelakuan jahat atau ia anak yang malas, dia anak yang nakal. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara Yusuf merasa iri kepada Yusuf itu karena Yakub lebih memperhatikan Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf yang lain, sehingga mereka malas menyapa Yusuf dengan ramah. Sobat Kristus sekalian, di ayat 4 memberi kesaksian terlewati. Jadi dari ayat 4 itu kita dapat memberi kita pelajaran, baik yang orang tua maupun calon orang tua di masa depan, bahwa ketika kita memiliki anak, kita jangan membeda-bedakan perhatian, tetapi kita samaratakan, karena dimana hal tersebut mampu menimbulkan perpecahan di antara saudara-saudara yang lain. Berikutnya, kira-kira kejahatan apa yang direka-reka oleh saudara-saudara Yusuf oleh karena rasa benci mereka terhadap Yusuf? Ini terdapat dalam kitab Kejadian 37 ayat 12 dan seterusnya menjelaskan. Di situ ketika saudara-saudara Yusuf sedang mengembalakan kambing domba milik ayah Yusuf, milik ayah mereka, maka Yakub, ayah mereka, menyuruh Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya. Jadi mereka mengembalakan kambing domba tersebut
itu ada di daerah Sikhem. Sehingga Yakub menyuruh Yusuf dan melaporkan bagaimana keadaan mereka, bagaimana kabar mereka. Sesampainya Yusuf di Sikhem, ternyata saudara-saudara Yusuf tersebut itu sudah pergi ke Dotan, dan Yusuf menyusul mereka ke sana. Kejadian 37 ayat 18 bersaksi, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Di sini menjelaskan bahwa ini saudara-saudara Yusuf, mereka telah melihat Yusuf dari jauh. Jadi sebelum Yusuf mendekat kepada mereka atau menyusul mereka, mereka telah merencanakan suatu hal yang mana dapat mengambilnya nyawa Yusuf sendiri, atau mereka ingin membunuh Yusuf. Pada ayat yang ke-30 ayat 19, di situ kata mereka kepada orang lain, lihat, tukang mimpi itu datang. Tukang mimpi di sini berarti mereka sedang membicarakan tentang Yusuf di belakang Yusuf, karena mereka sangat membenci Yusuf. Di sini setelah kita lihat bersama dalam kisah ini, kita menyadari bahwa ternyata haters itu bukan hanya ada di zaman sekarang, tetapi di zaman dulu ternyata haters memang sudah ada. Haters itu ialah orang yang tidak menyukai kita, orang yang sirik sewot kepada kita. Jadi haters Yusuf ialah saudara-saudaranya. Di situ juga ada satu bukti lagi tentang cerita Kain dan Habel, di mana Kain yang menjadi haters dari Habel karena ia merasa cemburu, merasa iri karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, melainkan hanya pemberian Habel yang diterima oleh Tuhan. Mari kita bayangkan bersama, Yusuf merupakan seorang yang baik hati, tetapi ia mempunyai haters atau orang yang tidak menyukainya. Jadi sekalipun kita memiliki kehidupan yang baik, kita saling suka, saling tolong menolong terhadap orang lain, tetapi tetap saja ada orang yang tidak menyukai atau tidak suka terhadap kita. Jadi di sini kita dapat melihat ternyata diri kita pasti memiliki haters, dan itu kita tidak dapat memungkiri hal tersebut, karena hal tersebut sudah menjadi dinamika hidup. Ada juga seperti misalnya kita dapat melihat banyak postingan-postingan di media sosial yang menyatakan rasa kesal mereka terhadap orang lain, orang tertentu, karena mereka sirik, mereka iri, dan terlebih mereka sewot terhadap kehidupan orang tersebut. Padahal meluapkan rasa kesal di media sosial bukanlah suatu solusi, melainkan dapat memperkeruh masalah. Kita akan memperhatikan kisah hidup Yusuf yang sangat rumit dan penuh dengan pergumulan, dan apa yang dapat kita contoh dan teladani dari pemuda yang satu ini. Pertama, Yusuf itu orang
Yusuf itu sabar dan rendah hati. Coba bayangkan, Sobat Kristus, bayangkan kejahatan demi kejahatan pernah dilalui oleh Yusuf. Yang pertama pada ayatnya yang ke-23, yang mana saudara-saudara Yusuf menanggalkan jubah yang mana pemberian dari Yakub ayah mereka. Setelah itu ayat 24 mereka melempari Yusuf ke dalam sumur yang tidak berair. Ayat 28 mereka mengangkat Yusuf dari sumur yang kosong itu. Setelah itu mereka menjual Yusuf dengan harga 20 shikal perak kepada orang-orang Midian yang lewat. Kejahatan mereka juga tidak berhenti di situ. Pada ayat 31 mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke dalam darah dari kambing tersebut, supaya ayah mereka atau Yakub mengira bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Ayat 36 juga disitu mengatakan Yusuf dijual oleh orang-orang Midian ke Mesir kepada Potifar, kepala pengawal raja. Dan Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar. Pada Kejadian 39 ayat 20, Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita dapat melihat di situ bahwa rentetan kehidupan Yusuf itu memang tidaklah gampang. Tapi ketika saya membaca kisah tentang Yusuf, tidak ada satupun ayat yang saya temukan bahwa Yusuf melawan orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Karena Yusuf memang orang yang sabar. Seandainya kejadian ini terjadi pada kita, bisakah kita bersabar? Makanya ada ungkapan yang mengatakan begini, kalau kita hidup jangan terlalu tinggi, karena jika kita jatuh karena jika kita hidup jangan terlalu tinggi, nanti jatuh. Jangan terlalu rendah, nanti orang akan menginjak-injak kita. Makanya sekarang susah sekali ditemukan orang sabar. Yang ada hanyalah orang-orang yang tidak boleh salah. Padahal kalau dalam gereja banyak orang sabar, pasti tidak akan ada perpecahan. Kalau dalam rumah tangga, suami istri sabar dan rendah hati, maka tidak akan terjadi perpisahan. Yang kedua, Yusuf adalah pemuda yang berintegritas. Kenapa Yusuf disebut pemuda yang berintegritas? Coba perhatikan kisah hidup Yusuf ketika ia di rumah Potifar. Pada Kejadian 39 ayat 1 hingga 23. Ternyata Yusuf orang yang saleh, baik, manis sikapnya, seperti Yusuf tidak lepas dari berbagai ujian iman.
Sebenarnya Yusuf senang sekali. Bayangkan pada ayat yang keempat, di situ ia mendapat kasih tuannya, diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan atas kekuasaan Yusuf. Itu artinya adalah Yusuf merupakan orang kepercayaan dari Potifar. Namun itu belumlah akhir dari penderitaan Yusuf. Lagi-lagi Yusuf diuji karena diuji kesabaran dan kepercayaan. Diuji kesabaran dan kerendahan hatinya. Yang diuji yang diuji bukan kesabaran ataupun kerendahan hatinya, melainkan integritasnya. Integritas menurut hikmat saya adalah integritas menurut saya ialah sebuah pendirian yang kuat. Jika ya, iya, jika tidak, tidak. Coba bayangkan Kejadian 39 ayat 7. Di situ istri Potifar mengajak Yusuf untuk berzinah, atau zaman sekarang selingkuh, berzinah, selingkuh, atau dalam bahasa Manado itu bahugel. Kita dapat melihat bukan main bagaimana godaan-godaan yang diterima oleh Yusuf, apalagi dengan perempuan yang cantik seperti istri Potifar. Jadi bagaimana kalau misalnya kita diperhadapkan oleh hal tersebut? Jelas kalau laki-laki yang tidak memiliki integritas, jelas dia mau pilih mau mengiyakan ajakan dari apalagi perempuan yang cantik seperti istri Potifar. Mana ada sih yang tidak dapat menolak ajakan dari perempuan cantik? Tetapi Yusuf ini ialah laki-laki yang berbeda. Kenapa? Karena ayat 8 dan 9 menjelaskan Yusuf menolak tawaran dari istri Potifar. Di sini ia membuktikan integritasnya kepada Potifar, di mana ia berusaha mencari cara untuk menjebak, di mana istri Potifar ini mencari cara untuk menjebak Yusuf pada ayat 10. Sampai akhirnya ketika rumah kosong dan Yusuf masuk untuk bekerja pada ayat 12a, perempuan itu memegang baju Yusuf dan kembali mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Tetapi apakah Yusuf menyerah? Jawabannya tidak. Pada ayat yang ke-12b, Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ia lari keluar. Jadi tindakan yang Yusuf lakukan, jawabannya pasti tepat. Coba kalau misalnya Yusuf mengiyakan ajakan berzinah dari istri Potifar, dan coba kalau misalnya Yusuf tidak lari, biar bagaimanapun Yusuf berotot, pasti ia akan kalah dengan perempuan itu. Maka di sini Yusuf benar-benar membuktikan integritasnya sebagai laki-laki sejati. Ia tidak mengiyakan ajakan, biarpun ia telah digoda dengan berbagai macam cara, ia tetap berhasil melawan godaan tersebut. Karena itu
baik yang remaja yang menonton ini dan pemuda, maka milikilah integritas yang tepat yang patut kita contoh dan teladani ialah Yusuf sendiri. Ketika pencobaan datang kepada kita, kita mampu menolak dan lebih melakukan dan lebih senang melakukan hal yang baik. Sebagai bapak-bapak, tidak ada, kalau ada cobaan begini, jangan coba berdoa di tempat. Bahaya. Tidak ada pilihan lain kecuali lari. Seperti yang dia lakukan Yusuf. Sebagai kaum perempuan, kisah ini adalah suatu pengalaman hidup yang tak pantas ditiru. Jadilah perempuan yang menghormati diri, yang adalah bait Allah. Yusuf itu murah hati. Yang ketiga Yusuf itu murah hati dan suka mengampuni. Proses hidup yang Yusuf jalani tidaklah yang begitu banyak tantangan dan rintangan. Tidak ayal membuat Yusuf menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang pembenci, pendendam, dan membalas kejahatan saudara-saudaranya, bahkan istri Potifar yang pernah menjebaknya. Justru Yusuf membalas kejahatan mereka dengan kebaikan yang tulus. Kejadian 45 ayat 1 hingga 28. Silakan teman-teman, silakan sobat Kristus kalian baca saja. Apa upaya yang diterima Yusuf karena cara hidupnya yang memuliakan Tuhan. Ada ungkapan seperti tema khotbah saya saat ini, yakni sengsara membawa nikmat. Proses hidup yang sulit membawa Yusuf, mengantari Yusuf pada sebuah kesuksesan. Seperti ada ilustrasi yang ingin saya bagikan sedikit. Ada seekor binatang yang dibuang oleh tuannya ke sebuah lubang yang dalam, sehingga sulit baginya menyelamatkan diri. Setiap hari tuannya menimbunnya dengan sampah sambil berharap binatang itu akan mati. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin ditimbun sampah, binatang itu malahan memanfaatkan sampah-sampah ini untuk dijadikan batu loncatan, sehingga semakin banyak sampah yang ditimbun, semakin naiklah ia ke atas, dan ia pun berhasil keluar dari lubang dengan selamat. Sobat Kristus yang ada di mana saja, ternyata sampah-sampah kebencian, fitnahan justru telah menjadi batu loncatan bagi Yusuf, sehingga Kejadian 45 ayat 37 hingga 57 memberi kesaksian Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Yusuf menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi sobat Kristus kalian, mungkin dalam hidup kita pernah atau setiap hari merasa dikecewakan, disakiti, dibenci, direndahkan, difitnah oleh orang-orang terdekat kita, entah itu suami, istri, orang tua, atau saudara-saudara kita yang lain. Maka jangan putus asa, tetaplah berbuat baik, tetaplah bersabar, rendah hati, murah hati, dan berintegritas. Tak ada gunanya kita menyimpan kebencian, karena jika kita menyimpan kebencian, sama halnya dengan bawa kentang busuk kemana-mana.
akhirnya kita sendiri yang rugi. Siksa dan tak nyaman. Lepaskan saja rasa benci itu. Pesan saya saat ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya mampu melihat titik hitam dalam kehidupan orang, atau hanya melihat kekurangannya, padahal masih ada bagian putih yang besar yang adalah kelebihan orang lain yang selalu kita abaikan. Setiap orang diciptakan menurut kelebihan dan kekurangan masing-masing. Belajarlah untuk selalu mengakui kelebihan orang lain. Niscaya dengan demikian kita bisa belajar menaklukkan kebencian yang ada. Amin. Jadi sekian khotbah saya saat ini. Apabila sobat Kristus kalian menyukai khotbah saya saat ini, silakan like, comment, and subscribe. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila kekurangan saya sehingga saya tidak dapat memenuhi khotbah ini secara sempurna, tetapi saya yakin khotbah ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian khotbah saya. Keep spirit and go move. Bye. Kristus memberkati kita. Amin.